Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Anita Kurniawati. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 jurusan yang paling dicari di dunia kerja di tahun 2020. Nah, semoga video kali ini itu bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk tonton video aku sebelumnya yang tentang tips gimana sih cara memilih jurusan yang baik itu seperti apa. Nanti linknya aku taruh di atas di sini ya. Dan dilemanya anak kuliahan itu bukan cuman sekedar ketika lulus SMA. Nanti lulus SMA mau kemana? Nah, setelah lulus kuliah pun seperti itu teman-teman. Jadi kemungkinan banyak yang tanya, kerja di mana sekarang, kayak gitu kan. Nah, bagi kalian yang hari ini sedang riset ataupun sedang mencari tahu tentang jurusan ataupun universitas yang sedang kalian incar, ataupun bener nggak sih aku kuliah ngambil jurusan ini, atau prospek kerjanya gimana ya. Dan aku bikin list 5 jurusan ini itu bukan atas dasar kesotoyan aku juga, karena juga aku pernah punya pengalaman yang dimana ketika lulus kuliah itu bingung mau cari kerja apa kayak gitu kan. Dan ini tuh juga sudah saya lakukan riset bersama teman-teman, dan saya juga sering baca di lowongan kerja seperti LinkedIn, terus habis itu Jobstreet, Indeed, dan masih banyak lowongan kerja yang disediakan. Dan teman-teman, di video kali ini itu kita akan membahas tuntas bukan hanya sekedar 5 jurusan apa saja yang paling dibutuhkan di 2020, tapi saya juga akan membedah semuanya. Kita di jurusan itu bakal dapat apa aja sih, hard skillnya apa aja, soft skillnya apa aja. Sebelum lama-lama, langsung aja let's to the list. Bukan karena jurusan ini relate banget sama aku terus aku taruh depan, bukan ya guys, serius deh. Karena kalau kita pikir-pikir nih ya, perusahaan skala kecil pun, UMKM, CV, nasional ataupun internasional, itu pasti membutuhkan sebuah pembukuan, bener kan? Nah, cara perhitungannya dapat dari mana? Ya dari jurusan akuntansi gitu kan. Jadi kalau ditanya nih, jurusan akuntansi nanti prospek kerjanya gimana kak, kayak gitu kan. Prospek kerjanya itu banyak banget teman-teman, sampai nggak kehitung. Karena jurusan akuntansi ini tuh jurusan yang paling viral. Jadi maksud aku itu adalah bagian yang sangat dibutuhkan di sebuah perusahaan kayak gitu teman-teman. Jadi posisi ini itu bisa di back office, bisa ngurus laporan keuangan perusahaan, bisa ngurus utang piutang, bisa di bank. Menurut pengalaman yang aku dapat selama aku kuliah di jurusan akuntansi ini, nanti kita bakal diajari goalsnya kita ya, diajari gimana sih caranya membuat laporan keuangan, baik itu untuk perusahaan jasa ataupun perusahaan manufaktur. Nanti kita bakal diajarin gimana caranya menjurnal, gimana caranya menghitung HPP, gimana caranya menghitung BEP atau break even point, gimana caranya untuk memisahkan jurnal antara jurnal kas dengan jurnal pembelian. Nanti kita diajarin gimana sih cara membuat kertas kerja, audit. Soft skill nih, kita itu kayak didapat tuntutan kayak gitu loh, tuntutan mempunyai jiwa leadership, tanggung jawab, jujur, teliti, komunikasi, terus habis itu pokoknya banyak teman-teman. Yes, sudah paham lah ya kalau anak-anak informatika ini bakal belajar apa. Mereka nantinya akan banyak banget belajar tentang pemrograman, komputerisasi, atau bikin sebuah software seperti HTML, seperti Doc. Tapi yang jelas orang-orang yang kuliah di jurusan informatika ini adalah
orang-orang yang unik. Kenapa saya katakan orang-orang yang unik? Karena di jurusan informatika ini itu butuh sebuah ketelitian, butuh sebuah gimana caranya menyelesaikan problem solving, butuh tanggung jawab, bisa berpikir secara rasional maupun sistematis. Terus anak-anak jurusan informatika itu ada sisi kreatifnya gitu teman-teman, itu yang saya suka gitu. Terus kalau ditanya nih, Kak, jurusan informatika bakal prospek kerjanya kayak gimana gitu, banyak banget teman-teman, bejibun udah. Karena kenapa? Karena sekarang itu udah zaman digital. Yap, apapun pekerjaan itu butuh anak komputer, iya kan? Jadi anak komputer itu bisa kerja di perusahaan startup bahkan teman-teman. Anak-anak informatika itu bisa bikin bisnis sendiri dengan laporan keuangan sendiri. Karena apa? Dia udah pintar ngutak-ngatik komputer. Jadi dia kayak tahu rumus-rumus akuntansi, kayak rumus-rumus value, kayak rumus-rumus ini ditambah angka ini, kayak gitu teman-teman. Jadi anak komputer ini gila sih. Sekarang gini deh teman-teman, aku tanya ataupun coba kita berpikir sama-sama nih, di era sekarang nih atau di era dulu nih, awal mula sebuah pekerjaan itu dimulai dari mana? Yaps, kalian bener banget teman-teman. Jadi awal mulanya itu dari sebuah proses bisnis dan dari sebuah entitas bisnis. Jadi buat orang-orang atau teman-teman yang mempunyai background jurusan bisnis dan manajemen ini pasti dibutuhkan di sebuah perusahaan. Kenapa? Karena yang pertama, untuk menjaga kestabilan sebuah perusahaan. Ketika kita kuliah itu, kita bakal diajari yang namanya business intuition, punya managerial skills seperti marketing, finance, ataupun operasi manajerial. Nah, pada intinya nih, kita itu dituntut untuk mengerti dan memahami framework manajerial, membangun ataupun menyelesaikan apa yang ada di perusahaan tersebut. Lalu kalau ditanya, Kak, kita bisa dapat skill apa aja sih? Kita bakal dapat public speaking. Kita dapat gimana sih caranya memanajemen sebuah perusahaan, entah itu memanajemen sumber daya manusianya, entah itu memanajemen aset perusahaan, entah itu memanajemen penjualannya. Nah, kalau ditanya nih, jurusan manajemen dan bisnis itu bisa kerja di mana aja, Kak? Banyak banget teman-teman, udah nggak kehitung. Bisa di bank, bisa di perusahaan manufaktur, bisa di perusahaan jasa, bisa di bagian HRD-nya, bagian rekrutmen. Sering melihat nih di rekrutmen lowongan pekerjaan, kalau ada syarat yang ditentukan itu lulusan dari teknik industri. Nah, kebanyakan orang-orang yang ada di jurusan teknik industri ini itu belajar bagaimana sih caranya ngedevelopment sebuah perusahaan, termasuk di dalamnya sebuah manajerial itu biar efektif dan efisien. Kan mereka akan paham tentang teknologi dan ilmu matematika. Kalau misal ditanya nih, Kak, teknik industri itu prospek kerjanya gimana? Kalau aku jawab sih lumayan banyak teman-teman, tapi tergantung perusahaan itu bergerak di industri apa di industri pertanian, di industri perdagangan, dan lain-lain.
Maksud aku dari jurusan teknik lainnya ini seperti ada jurusan teknik kimia, teknik pertambangan, teknik perkapalan, teknik mesin, dan masih banyak jurusan teknik yang lainnya. Nah, kenapa nih jurusan teknik itu banyak dibutuhkan di dunia kerja? Kayak misalnya nih, teknik pertambangan yang bisa mengerjain pertambangan itu ya orang-orang dari teknik pertambangan. Skill-skill yang bisa didapat dari teknik-teknik ini itu tentang teliti, kritis, efisiensi, dan menurut aku nih, mereka itu jago di masalah perhitungan yang rumit, membuat model yang rumit. Mereka bisa kerja di mana aja nih kak, banyak teman-teman, apalagi kalau di teknik pertambangan. Kalian bisa di Pertamina, kalian bisa di Freeport. Misalnya teknik perkapalan, kalian bisa di perusahaan yang berhubungan dengan kapal, dengan ekspor import, seperti itu. Dan buat kalian yang saat ini pun sedang kuliah dan jurusannya itu nggak aku sebutin, jangan berkecil hati ataupun minder, karena itu semua itu menurut persepsi aku aja, menurut riset yang telah aku lakukan bersama teman-teman. Karena kembali lagi teman-teman, pada dasarnya kita mau kerja apa aja bisa, tergantung bagaimana caranya kita untuk berusaha meyakinkan kalau pekerjaan itu kita mampu dan bisa, seperti itu. Dan nanti kalian juga bakal ketika di kuliah nih bakal banyak banget belajar, banyak banget menemukan jati diri, banyak banget bakal ternyata passion aku seperti ini ya. Oh nggak apa-apa nih aku kayak berpikiran, oh aku salah jurusan, tapi passionku kayak ke ini. Kayak misal nih, aku anak akuntansi nih, selama di kuliah kok aku ngerasa useless banget gitu, kayak gitu. Kuliah kayak nggak dapet apa-apa kayak gitu temen-temen. Tapi passion saya ini sukanya yang kayak kerja lapangan, kayak misalnya dirikan usaha IO, dirikan usaha travel. Tapi ilmu akuntansinya ini kepake, sangat-sangat terpakai. Kenapa? Karena itu semua itu butuh perhitungan kayak gitu. Dan jangan pernah menyesal ketika kamu punya pikiran kalau kamu itu salah jurusan. Jangan teman-teman, karena nggak semua orang bisa mencapai ada di titik itu. Dan hard skill ataupun soft skill itu bisa kalian dapat juga. Kalian masuk kuliah, bergabunglah dengan organisasi yang ada di kampus, seperti organisasi HIMA, seperti organisasi BEM, dan kepanitiaan lain. Bagi kalian yang saat ini sedang mencari kerja ataupun bingung mencari kerja, tetap berusaha, jangan pantang menyerah, istiqomah, minta sama Allah semoga segera dipertemukan dengan pekerjaannya. Ya teman-teman, satu lagi, aku minta maaf kalau seandainya dari video aku kali ini itu kayak misal aku salah menyebutkan jurusan-jurusan, ataupun saya salah menyebutkan mata kuliah atau soft skill yang didapat. Tolong jangan hujat karena itu menurut persepsi aku sendiri. Kalau memang salah, diluruskan. Ya itu aja video kali ini. Minta tolong jangan lupa di subscribe, komen, ataupun like, ataupun share, karena video ini tuh tidak ada apa-apanya tanpa bantuan kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.